Orang Rusia dihukum atas perang yang tidak pernah mereka minta. Vladimir Putin telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Dia pikir dia bisa membiayai perangnya di Ukraina hanya dengan minyak dan gas. Namun 3 tahun dan ratusan miliar dolar kemudian, keran emas itu kini kosong. Rusia kehabisan uang karena perang menguras keuangan negara lebih cepat daripada Moskow bisa mengisinya kembali. Jadi sekarang Kremlin meluncurkan senjata baru yang brutal. Bukan ke Kiev tapi ke warganya sendiri. Hasilnya, gelombang kejut finansial kini menjadikan dompet warga Rusia sebagai garis depan baru. Apa yang akan kita bahas bisa menjadi salah satu kasus penghancuran diri sendiri paling katastrofik dalam perang ini. Mari kita mulai dari awal. Krisis ini berakar dari satu kenyataan brutal. Rusia sedang kehabisan uang saat ini. Saat ini, miliaran dolar hilang setiap bulan untuk tank, roket, dan gaji para tentara. Apa yang dimaksudkan Putin sebagai invasi sepihak yang cepat kini telah menjadi salah satu kampanye militer termahal dalam sejarah modern. Sekarang dampaknya mulai terasa di sektor paling sensitif, yaitu ekonomi. Selama bertahun-tahun, Rusia menikmati hasil minyak dan gasnya. Ekspor-ekspor membiayai jalan, sekolah, rumah sakit, pensiun, hingga janji politik yang tak ada habisnya. Selama harga energi tetap tinggi, sistem itu berjalan lancar. Tapi kemudian Putin gagal bersikap baik. Sekarang, keran emas itu mulai kering. Sejak sanksi-sanksi masuk ke Kremlin seperti tamu tak diundang, pendapatan minyak Rusia turun hampir sepertiga, secara drastis mengurangi pendanaan negara itu. Eropa yang dulu pembeli utama Moskow berhenti membeli hampir seketika. Rusia kini harus menjual minyak mentah ke Tiongkok dan India dengan diskon besar hingga $30-40 di bawah harga pasar global demi menjaga arus kas. Artinya, Rusia kini tidak lagi punya banyak uang seperti beberapa tahun lalu. Lebih parahnya, jalur hidup baru ini tampak seperti tali kekang. Ketergantungan Moskwa pada Beijing untuk membeli minyak dan gas membuat Moskwa kehilangan kendali, sebab Tiongkok kini menentukan diskon, jalur pengiriman, dan mata uang pembayaran. Apa yang dulunya merupakan kerajaan energi yang membanggakan, kini diam-diam berubah menjadi pemasok dengan syarat-syarat dari Beijing. Meski pasarnya terbatas, Rusia tetap menjual minyak ke Tiongkok, India, dan siapa saja yang mau membeli berapapun harganya. Sebenarnya ini cukup menyedihkan, seperti melihat tante kaya menggadaikan perhiasannya. Minyak masih terjual, tapi keuntungannya menurun. Ini seperti pendarahan yang lambat. Dan sementara pipa-pipa minyak mengalirkan lebih sedikit uang, perang terus menuntut lebih banyak. Anggaran pertahanan Rusia sekarang adalah yang terbesar sejak runtuhnya Uni Soviet dan tampaknya belum akan berhenti tumbuh. Tahun lalu, anggaran mencapai hampir 13 triliun rubel atau sekitar 146 miliar dolar. Itu sekitar sepertiga dari total pengeluaran pemerintah. Sebagai gambaran, Moskwa mengalokasikan anggaran militer lebih besar dibanding gabungan dana kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Itu fakta gila. Setiap rudal yang terbang di atas Ukraina membuat keuangan negara dalam negeri terganggu. Seperti yang Anda harapkan dari Rusia, Kremlin dengan percaya diri menutupi lubang-lubang ini. Para pejabat membanggakan bahwa ekonomi stabil dan Rusia telah beradaptasi. Namun, angka-angka menunjukkan cerita yang berbeda. Rubel telah kehilangan hampir setengah nilainya sejak invasi dimulai. Inflasi berada di atas 8%, sementara upah real tertinggal. Barang pokok seperti roti, gula, dan telur kini 20-30% lebih mahal dari sebelum perang. Semakin jauh dari Moskwa, kondisinya makin buruk. Bagi warga Rusia, ini berarti perjuangan harian karena gaji hanya cukup membeli lebih sedikit. Seiring waktu, makanan menyerap, lebih banyak pendapatan dan biaya utilitas naik. Sekarang, perbaikan mobil atau obat-obatan sudah jadi barang mewah. Rasa sakitnya tidak dramatis, tapi tenang, terus-menerus, dan menyebar. Orang-orang merasakannya saat mengisi bensin, belanja kebutuhan pokok, atau melihat tabungan mereka berkurang. Semua ini membuat hidup di Rusia menjadi pengalaman yang menyakitkan saat ini, tapi tidak semua wilayah Rusia merasakan sakit yang sama. Di Moskwa dan Sankt Petersburg, kehidupan tetap normal. Kafe ramai, toko mewah tetap buka, dan gaji ditambah subsidi negara demi menjaga ketenangan ibu kota. Namun,
Begitu keluar dari kota-kota besar, ilusi itu runtuh. Di tempat-tempat seperti Bariacha, Dagestan, atau Kemerovo, gaji nyaris hanya cukup untuk membeli makanan dan bahan bakar. Kesenjangan yang semakin melebar ini, yang sering disebut sebagai dua Rusia, adalah salah satu akibat paling berbahaya dari krisis ini. Kremlin menjaga kota tetap rapi demi citra kekuatan, sementara daerah menanggung beban perang, pajak, dan wajib militer. Meski ada tanda bahaya dan penderitaan rakyat, Moskwa tetap belanja seperti negara damai secara keuangan. Miliaran digunakan untuk kontrak militer, kompensasi perang, dan rekonstruksi wilayah di bawah kendali Rusia. Perang menguras uang lebih cepat dari pendapatan negara. Akhir 2024, defisit anggaran Rusia telah melebihi 19 triliun rubel. Saat ini, kekurangannya bahkan lebih parah. Sampai tahun ini, jumlahnya sekitar 57 triliun rubel, kira-kira 70 miliar dolar. Itu sekitar 26% dari produk domestik bruto. Untuk menutupi besarnya kekurangan keuangan, Moskwa beralih ke akuntansi kreatif. Seluruh bagian dari pengeluaran militer sekarang disembunyikan dalam pos anggaran yang samar-samar dengan label proyek nasional atau inisiatif infrastruktur. Dana rudal dicatat sebagai dukungan konstruksi. Ini berarti di atas kertas defisit terlihat lebih kecil, tapi kenyataannya ini hanyalah permainan tipu-tipu. Pejabat di Kementerian Keuangan tahu perhitungannya tak masuk akal, tapi tujuannya bertahan hidup, bukan akurasi. Karena minyak tak lagi membayar tagihan, Kremlin pun tak punya pilihan selain beralih ke rakyat. Alih-alih memangkas pengeluaran, strategi baru Moskow sangatlah sederhana dan kejam. Jika ekonomi kurang, ambil lebih banyak dari yang tak mampu melawan. Dari situlah kenaikan pajak dalam negeri bermula. Awalnya, perubahan itu terdengar cukup tidak berbahaya. Pejabat menyebutnya penyesuaian anggaran, padahal artinya kami akan mengambil lebih banyak uang Anda. Pajak perusahaan naik dari 20% ke 25%, kenaikan besar pertama dalam lebih dari 1 dekade. Pemerintah mengemasnya sebagai patriotisme dan mendorong perusahaan besar mendukung operasi militer khusus. Di Rusia, perusahaan besar biasanya seperti Gazprom, Rosneft, dan raksasa milik negara lain yang selalu tampak bertahan dalam situasi apapun. Dalam beberapa minggu, banyak yang mendapat pengecualian, perpanjangan, atau celah hukum untuk mengurangi dampaknya. Beban justru menimpa pelaku usaha kecil seperti kafe keluarga, bengkel, dan perusahaan pengiriman. Mereka tak bisa melobi atau menyembunyikan keuntungan, hanya membayar dan menanggung akibatnya. Pada 2024, gubernur daerah berebut uang dengan menaikkan pajak properti, biaya kendaraan, dan menambah biaya layanan tersembunyi di tagihan utilitas. Harga listrik dan gas naik lagi, katanya untuk mengumpulkan 160 miliar rubel hingga 2032 lewat reformasi keadilan. Rencana itu memperketat norma sosial untuk listrik murah, memangkas batas rumah tangga dari ambang batas yang sangat tinggi menjadi rata-rata minimum seperti 220 kilowatt jam per bulan. Sementara itu, diskon untuk kelompok rentan juga dihapus secara bertahap. Bagi sebagian besar keluarga, ini terasa bukan seperti patriotisme, melainkan seperti perampokan di siang bolong. Sementara itu, perusahaan besar non-negara menemukan cara berbeda untuk merugi. Itu terjadi secara diam-diam lewat pintu belakang. Saat Kremlin umumkan pajak keuntungan tak terduga pada perusahaan besar, para oligarki tak mengeluh, hanya memindahkan keuntungan ke tempat lain. Banyak perusahaan Rusia diam-diam mendaftar ulang di wilayah ramah seperti Dubai, Armenia, dan Kazakhstan. Semua itu sepenuhnya legal, tetapi juga sangat mengungkapkan. Bahkan raksasa yang terhubung dengan negara mulai mengalihkan kepemilikan melalui perantara untuk melindungi diri mereka dari penyitaan pajak secara tiba-tiba. Namun, bagi semua orang lainnya tidak seberuntung itu. Di seluruh Rusia, kehidupan sehari-hari menjadi lebih mahal karena negara menaikkan pajak untuk membiayai upaya perang. Tagihan listrik naik sebesar 12 hingga 15% di banyak wilayah, terutama selama bulan-bulan musim dingin. Harga bensin naik, padahal Rusia menjual minyak ke luar negeri dengan harga diskon. Kenaikan ini dipicu pajak cukai tinggi, subsidi berkurang, dan biaya logistik, bukan tren pasar global. Awal 2024 dampaknya tak terbantahkan lagi.
Indeks bisnis kecil Rusia anjlok ke level terendah 2 tahun, hampir setengah perusahaan melaporkan penurunan pendapatan. Penjualan retail turun 8%, menghilangkan miliaran dari ekonomi. Penutupan bisnis tertinggi 5 tahun terakhir, bank menolak 80% permohonan pinjaman. Apa yang disebut sebagai biaya tambahan perang, sementara diam-diam menjadi permanen. Sopir taksi yang jadi nadi kota-kota Rusia kini tertekan oleh naiknya harga bahan bakar dan biaya lisensi baru. Perang itu tidak hanya menguras uang, tetapi juga mengubah seluruh perekonomian. Membahas perubahan, ini mengarah pada salah satu trik Vladimir Putin yang dikenal sebagai dividen perang. Kata dividen seolah memberi kesan orang mendapat imbalan atas pengorbanan mereka, ya. Sebenarnya, pada kenyataannya, ini hanyalah cara lain untuk mengambil uang dari orang-orang yang tidak pernah setuju untuk ikut dalam pertarungan ini. Begini cara kerjanya. Pemerintah mengandalkan bank negara dan dana pensiun untuk membeli obligasi perang, bukan investasi biasa. Obligasi ini berimbal hasil rendah, berisiko tinggi, dan terkait biaya perang. Secara tertulis, tampak negara bersatu. Pada kenyataannya, Kremlin diam-diam mengambil uang dari seluruh sistem, dan rakyat tidak dapat memilih. Tabungan mereka otomatis dialihkan, bukan karena mendukung perang, tapi karena sistem tak memberi pilihan. Ini disebut patriotisme, padahal hanya tekanan. Negara dapat uang, rakyat Rusia yang menanggung biayanya. Mereka tak akan menerima dividen, hanya beban makin berat, rasa aman berkurang, dan masa depan terikat perang yang terus menuntut lebih banyak. Tapi itu hanya bagian tekanan yang terlihat. Bagian yang tak terlihat bahkan lebih berisiko karena tersembunyi di dalam bank-bank negara itu sendiri. Sistem keuangan Rusia diam-diam telah menjadi penopang hidup pemerintah. Bank milik negara seperti Cyberbank dan VTB kini menjadi celengan untuk menutupi defisit Kremlin. Mereka membeli obligasi pemerintah dalam jumlah besar yang dikenal sebagai obligasi federal Rusia karena tidak ada pihak lain yang mau membelinya. Obligasi ini dulu investasi aman, kini jadi penyelamat pemerintah yang kekurangan dana. Semakin besar utang negara, makin tertekan sektor swasta. Usaha kecil yang butuh pinjaman untuk berkembang atau bertahan hidup kini tidak mendapat dana lagi. Karena semua rubel cadangan digunakan untuk perang, skema ini terus berjalan, namun menimbulkan siklus berbahaya. Jika inflasi melonjak lagi atau rubel kehilangan lebih banyak nilai, obligasi-obligasi itu akan anjlok dengan cepat. Itu akan sangat berdampak pada bank terbesar Rusia, juga tabungan jutaan warga. Kremlin pada dasarnya memindahkan krisis anggarannya ke sistem perbankan. Sekarang bukan hanya memungut pajak dari warga negara, tapi juga mempertaruhkan simpanan mereka. Namun, Moskwa tetap menjual fantasi tentang negara yang makmur. Nyalakan televisi pemerintah dan Anda akan melihat iklan-iklan mengkilap yang sama, menampilkan pabrik-pabrik baru dan wilayah-wilayah yang diduduki. Mesin-mesin mengilap dan pekerja tersenyum, menjanjikan pekerjaan, kontrak, serta masa depan penuh kekayaan bagi tanah air. Pesannya jelas, berkorban hari ini, sejahtera esok. Terdengar bagus dan hampir menginspirasi. Dimaksudkan agar orang-orang menerima pajak, dividen, uang yang dicuri atas nama patriotisme. Namun saat melihat angkanya, harapan itu tampak seperti kebohongan. Dari 12 triliun rubel untuk rekonstruksi Donbas 2024, hanya sebagian kecil yang benar-benar tiba di lokasi konstruksi. Sisanya hilang ke perusahaan logistik terkait Kremlin. Faktur dilebihkan untuk kerikil yang tak pernah keluar dari depo kereta api serta gaji mandor fiktif. Sebuah tender bocor dari Meropol mencantumkan harga 1 kilometer jalan 42 juta rubel, 3 kali lipat biaya pembangunan serupa di Crimea sebelum perang. Setiap rubel untuk proyek fiktif berarti mengurangi dana untuk kebutuhan nyata di tanah air. Dari bangsal bersalin runtuh di Ryazan hingga mesin dialisis rusak di Perm, rakyat Rusia biasa yang menanggung biayanya. Pajak dan biaya baru, serta naiknya utilitas, semua itu tidak menciptakan masa depan lebih baik. Semua itu hanya memberi makan ilusi, menjebak orang dalam harapan imbalan yang tak pernah datang. Itulah bahayanya. Harapan itu kuat, tapi di Rusia sekarang harapan dipakai sebagai senjata agar orang tetap sabar. Tanpa imbalan nyata, pemerintah tetap menguras kantong mereka. Setiap malam, televisi menampilkan kemajuan, namun di baliknya ada ruang kelas kosong, bangsal rumah sakit tutup,
dan balok baja berkarat yang mengungkap kisah sebenarnya. Kenyataannya sederhana, perang itu menghisap rakyat Rusia bukan untuk keuntungan mereka tapi demi kelangsungan hidup negara. Dividen yang dijanjikan bukan hadiah, melainkan pajak atas harapan. Rakyat Rusia membayarnya dengan bunga. Menambah beban, layanan publik mulai runtuh. Biaya kesehatan meningkat dengan cepat. Klinik swasta menaikkan harga, sedangkan rumah sakit kekurangan persediaan dasar seperti perban dan antibiotik. Pensiunan membagi pil agar resep tahan lebih lama. Bahkan tentara penembak rudal mulai merasakan tekanan dengan cara yang tak diduga Kremlin. Bahkan elit pun mulai merasakan tekanan. Bonus tempur dan divisi pasukan lintas udara diam-diam dikurangi, sementara perwira makin ditekan untuk sukarela menyumbang sebagian gaji untuk biaya perang. Semua orang tahu, itu sebenarnya tidak benar-benar bersifat sukarela. Jika Anda menolak, promosi tiba-tiba berhenti datang. Di Angkatan Laut, pelaut yang kembali dari patroli mendapat tunjangan cuti darat dipotong setengah. Sebagian mengunggah foto makanan seadanya yang lebih berbicara daripada keluhan. Kekecewaan ini bukan berasal dari kaum pasifis atau demonstran, tapi dari mereka yang sangat diandalkan Kremlin untuk melanjutkan perang. Itulah yang membuatnya berbahaya. Anggaran pertahanan naik, tapi sebagian besar dana hanya untuk amunisi dan perlengkapan, bukan kesejahteraan penggunanya. Yang lebih parah lagi, uang yang masuk ke industri pertahanan justru sering memicu inflasi yang seharusnya dilawan. Kamu lihat, ketika kontrak diberikan tanpa pengawasan, harga-harga jadi melonjak. Pabrik yang dulu memproduksi mesin sipil kini membuat peralatan militer dengan biaya 3 kali lipat, menagih negara untuk setiap sekrup dan sirkuit. Inflasi bukan hanya akibat kelangkaan, tapi juga bagian dari sistem. Pemerintah membayar harga yang dinaikkan ke kontraktor, lalu menaikkan pajak untuk menutup pengeluaran, sehingga biaya makin meningkat. Ini adalah lingkaran pemborosan yang terus-menerus saling memberi makan. Secara teori, pengeluaran ini membuat ekonomi tetap aktif. Ini seperti mesin yang membakar oli sendiri. Kompleks militer industri menjadi parasit, menghisap dana publik, dan menghasilkan harga yang lebih tinggi untuk semua orang. Ini alasan inflasi di Rusia tetap tinggi meski bank sentral sudah bertindak. Ekonomi terus mencetak uang untuk mengejar ekornya sendiri. Selain itu, memburuknya kehidupan di Rusia menyebabkan brain drain atau migrasi orang-orang pintar. Lebih dari 10.000 profesional muda termasuk insinyur, dokter, dan programmer telah berkemas dan pergi mencari masa depan di tempat lain. Ratusan ribu pria usia kerja direkrut atau melarikan diri untuk menghindari perekrutan. Akibatnya, pabrik kekurangan tukang las, pertanian tidak bisa menemukan pekerja, dan perusahaan truk sangat membutuhkan sopir. Produktivitas turun, harga naik, dan siklus kesulitan berlanjut. Kekurangan tenaga kerja ini justru membuat inflasi yang diklaim sedang diperangi oleh Moskwa menjadi semakin parah. Dan kekurangan itu bukan hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga membentuk ulang struktur sosial negara tersebut. Ratusan ribu pria usia kerja pergi, sehingga wanita kini mengambil peran menjaga stabilitas ekonomi. Mereka kini mengelola pertanian, bengkel, dan armada transportasi yang dulu hanya dijalankan pria. Revolusi sunyi ini lahir dari kebutuhan, tapi ada harga yang harus dibayar. Beban pekerjaan, mengasuh anak, dan mengelola rumah tangga kini semakin berat bagi perempuan, terutama di kota-kota kecil, di mana sistem pendukung sangat minim. Tekanan demografis mulai terlihat. Angka kelahiran menurun, biaya kesehatan meningkat, dan seluruh wilayah mengalami penuaan lebih cepat dari sebelumnya. Lebih sedikit anak muda berarti lebih sedikit pembayar pajak, sehingga basis pajak negara di masa depan menyusut saat justru dibutuhkan peningkatan. Perang bisa terjadi di luar negeri, tapi dampak demografisnya dirasakan di dalam negeri. Bagi mereka yang tetap tinggal, hidup semakin sulit karena Putin terus memeras setiap rupiah yang bisa dia dapatkan dari mereka. Pemilik usaha kecil menghadapi beban berat akibat pajak baru, biaya lokal yang terus-menerus, dan iuran wajib. Berbisnis di Rusia kini seperti berlari menanjak membawa ransel batu. Saat orang-orang punya lebih sedikit uang, seluruh sistem mulai tercekik. Setiap pajak atau biaya baru mengurangi oksigen perekonomian. Konsumen mengencangkan ikat pinggang mereka, toko-toko menjual lebih sedikit, pabrik-pabrik memperlambat produksi, dan pemutusan hubungan kerja pun terjadi. Gaji yang lebih kecil berarti pendapatan pajak yang lebih rendah, yang anehnya
memaksa pemerintah untuk menekan lebih keras lagi. Ekonom di Reuters menjelaskannya dengan sederhana. Rusia telah jatuh ke dalam jebakan pajak. Pendapatan minyak turun, negara menaikkan pungutan sipil. Namun, langkah itu memotong pengeluaran, menurunkan pendapatan, dan menciptakan spiral yang mempercepat penurunan produk domestik bruto. Di tahun keempat perang ini, warga Rusia biasa bertempur di garis depan. Anggaran 2026 mengabaikan janji stabilitas, justru mengandalkan pungutan baru dan pemotongan besar, kecuali untuk senjata. Ini siklus penghancuran diri. Semakin banyak diambil Moskwa, semakin sedikit tersisa untuk berikutnya. Itulah mengapa frustrasi diam-diam berubah menjadi ekonomi abu-abu. Jutaan warga Rusia kini bekerja tanpa tercatat sebagai guru les, tukang, atau penjual online kecil-kecilan. Beberapa membuat perusahaan fiktif demi menghindari pajak. Negara sadar, tapi pura-pura tidak tahu. Tindakan tegas justru mendorong ekonomi bawah tanah berkembang. Sekitar 15-20% produk domestik bruto Rusia kini diperkirakan lewat jalur tidak resmi. Krisis yang terjadi bukan cuma ekonomi, tapi juga psikologis. Banyak orang tak lagi percaya sistem akan adil. Mereka menyaksikan pajak sementara jadi permanen dan kewajiban patriotik berubah jadi tagihan baru. Mereka tahu perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat, yang berarti pajaknya juga tidak akan berakhir. Saat kepercayaan pada negara hilang, orang mulai membangun hidup di luar negara. Inilah bahaya utama bagi Kremlin. Bukan kerumunan marah di jalan, tapi penarikan diri diam-diam. Jutaan warga Rusia belajar hidup tanpa pemerintahnya. Kerja sampingan atau jalan pintas hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, pajak baru tak akan mampu menutupi kekosongan yang ada. Pengosongan terjadi tidak hanya secara ekonomi tapi juga budaya. Orang-orang kembali ke ritme lama yang terasa sangat akrab bagi siapapun yang masih ingat masa-masa akhir Uni Soviet. Secara lahiriah, semua orang ikut bermain. Mereka membayar apa yang harus dibayar, mengulang slogan yang benar, dan pura-pura sistemnya masih berjalan. Mereka menertawakan, menipu, atau mengabaikannya. Sinisme diam-diam menyebar lebih cepat dari protes apapun. Jika aturan dianggap tak berarti, korupsi jadi alat bertahan, bukan kejahatan. Pola pikir ini mematikan inisiatif. Mengapa memulai bisnis jika akan dikenai pajak tinggi atau disita oleh yang lebih berkuasa? Mengapa menciptakan atau berinovasi jika kesuksesan hanya akan membuat Anda jadi sasaran? Ekonomi dapat bertahan dari sanksi, inflasi, bahkan perang, tapi tidak jika penduduknya berhenti bergerak. Percaya usaha itu penting. Keruntuhan terjadi diam-diam, tanpa angka terlihat. Pilihan semakin sedikit dan pendapatan pajak tak tercapai, Kremlin cepat kehabisan langkah. Dana kekayaan negara telah terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat dihabiskan pada 2024 untuk menutupi kekurangan minyak dan biaya militer. Mencetak lebih banyak rubel memberi waktu tambahan, namun ada konsekuensi. Harga-harga naik, tabungan menguap, dan kepercayaan terhadap mata uang mulai runtuh. Hal lain yang juga runtuh adalah masa depan Rusia. Keputusasaan Kremlin memaksanya mempertaruhkan aset yang dulu disumpah tak akan disentuh. Di bawah es Arktik terdapat wilayah minyak terakhir Rusia yang belum tersentuh. Cadangan besar miliaran barel yang sudah dipetakan di sepanjang landas kontinen. Selama bertahun-tahun, Moskwa membanggakan pengembangan ladang ini dengan kapal pemecah es dan rig buatan sendiri sebagai perlawanan sanksi dan bukti kecerdikan Rusia. Pada 2024 kenyataannya mulai terungkap. Perusahaan satu-satunya yang bisa mengebor pada suhu minus 40 derajat usaha patungan dengan perusahaan Norwegia yang disanksi terhenti akibat kekurangan suku cadang. Rig-rig membeku menyebabkan Moskwa menghadapi penundaan mahal yang tak bisa diabaikan. Kremlin mengambil langkah belum pernah terjadi untuk segera menyelesaikan masalah. Lisensi eksplorasi dilelang kepada raksasa negara Tiongkok dengan imbalan uang tunai langsung. Harga uang cepat sangat mahal. Beijing kini memiliki porsi besar dari setiap barel masa depan dan hak veto atas jalur ekspor. Perusahaan Rusia masih memegang kontrak pengeboran, namun keuntungan lebih banyak ke timur. Apa yang seharusnya menjadi permata mahkota kedaulatan energi justru berubah menjadi anjungan tunai mandiri tercepat Kremlin. Setiap barel yang dijual hari ini tidak akan dikenai pajak Rusia di masa depan.
Uang tunai jangka pendek diperoleh dengan mengorbankan kendali jangka panjang. Menjual masa depan untuk membayar masa kini hanyalah pajak lain yang dibayar oleh generasi yang bahkan belum lahir. Namun, semua langkah ini tetap tidak mampu menutup lubang yang membakar kantong Rusia. Dengan dana Arktik menipis, Moskwa kembali mencari bantuan sekutunya. Dalam beberapa tahun terakhir, Brazil, Rusia, India, China, South Africa memberikan pinjaman dan pertukaran yang tampak seperti penyelamatan, namun malah mempererat jerat. Bank Pembangunan Baru Shanghai mentransfer 12 miliar dolar untuk infrastruktur, tetapi uang itu langsung mengalir ke jalur kereta yang memasok garis depan dan rantai pasokan untuk peluru. Dana itu datang dalam bentuk yuan dan rupiah yang terjebak di balik kontrol yang membuat pengeluaran di luar blok hampir mustahil. Sekali lagi, itu berarti Rusia mendapatkan bagian yang paling merugikan, dan seolah itu belum cukup. Rusia menyerahkan hak veto atas jalur pipa dengan menyatakan bahwa jika harga minyak turun di bawah $70 per barel Tiongkok, akan memiliki kendali dan arah utama. Dan kamu sudah tahu apa yang terjadi ketika kamu membuat jaminan bodoh seperti itu. Permintaan global menjadi goyah. India memperkuat hubungan ekonomi dengan Rusia dengan terus membeli minyak mentah Urals berharga diskon untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Maret lalu, Bank Sentral India menyetujui swap dolar 400 juta untuk mendukung perdagangan rubi-rubel, mempermudah pembayaran dan pembukaan rekening rupiah khusus oleh bank-bank India. Langkah ini memudahkan kedua negara berdagang tanpa sistem keuangan barat dan memberi fleksibilitas lebih. India meningkatkan investasi di usaha pupuk Rusia dengan dana diperkirakan ratusan juta dolar. Kesepakatan ini merupakan kerjasama di bidang pertanian. Dan meskipun mereka mendukung pendapatan ekspor Rusia, tidak ada kaitan yang terkonfirmasi dengan pengeluaran militer atau subsidi amunisi. Meski ada dorongan finansial, pengaturan ini tetap terbatas. Rupiah hasil perdagangan Rusia banyak tertahan di sistem perbankan India dan hanya bisa dipakai membeli dari pemasok India. Keterbatasan ini memberi Delhi pengaruh tak langsung atas penggunaan pendapatan Rusia, tapi tanpa hak veto formal. Garis swap dan kesepakatan dagang memberi likuiditas jangka pendek, sekaligus membuat Moskow terikat pada syarat luar negeri, menukar fleksibilitas demi stabilitas finansial. Pada akhirnya, semua ini hanya bertahan beberapa minggu. Setiap pinjaman mengalirkan rubel dari rumah ke medan perang. Meski telah banyak berkorban, Rusia pada dasarnya tak mendapat apa-apa. Moskow mendapat likuiditas jangka pendek, tapi kehilangan kebebasan jangka panjang karena terbebani tuntutan rekening asing melebihi kemampuan rubel. Satu pandangan ke masa lalu dan sejarah dengan jelas menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika tekanan ekonomi meningkat, itu selalu berubah menjadi tekanan politik. Mereka yang membiayai perang tanpa pernah memilihnya bisa mulai kehilangan kesabaran. Stabilitas perlahan memudar, satu persatu tindakan pembangkangan terjadi. Itulah bencana sebenarnya. Ekonomi tampak hidup padahal hanya memakan diri sendiri. Pola ini yang kita lihat di lapangan. Rusia telah menguras warganya untuk mempertahankan perang. Sebuah perang yang biayanya lebih besar daripada keuntungannya. Beban beralih ke masyarakat saat pajak naik, biaya tersembunyi muncul, dan tagihan utilitas meningkat. Sebanyak apapun pemerintah mengambil, tetap saja tidak cukup. Akhirnya, orang-orang akan mulai menyerah. Pajak akan terbengkalai, tagihan yang belum dibayar akan menumpuk, dan usaha kecil akan menutup usahanya. Pada titik tertentu, pemerintah mungkin akan mengambil langkah-langkah ekstrim. Rekening bank bisa dibekukan, aset disita, dan batas penarikan diberlakukan. Warga negara bahkan mungkin dipaksa untuk membeli obligasi pemerintah. Langkah ini bisa menghasilkan uang tunai sementara, tapi memperburuk krisis jangka panjang. Upaya menstabilkan anggaran bisa membuat rakyat tak stabil. Senjata terkuat Kremlin kini bukan pajak, tapi mata uang. Metode itu adalah rubel digital, mata uang elektronik yang didukung negara Rusia. Secara resmi, ini dijual sebagai inovasi, cara modern untuk membuat pembayaran lebih cepat dan aman. Kenyataannya, ini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kontrol. Setiap transaksi bisa dilacak, ditelusuri, dan otomatis kena pajak. Saat rubel digital diterapkan, negara tak perlu lagi meminta uang. Bisa langsung mengambil dari rekening Anda.
Sistem baru ini memberi pejabat wewenang membekukan dana, membatasi pengeluaran, dan mengatur pembelian kelompok tertentu. Idenya adalah untuk membuat ekonomi menjadi efisien, tetapi efisiensi dalam konteks ini berarti kepatuhan. Ini adalah alat impian bagi pemerintah yang kekurangan uang dan kesabaran. Dengan rubel digital tersebar luas, menghindari pajak atau biaya baru nyaris mustahil. Batas antara patriotisme dan hukuman akan hilang. Negara tak lagi mengirim tagihan pajak. Negara akan langsung mengambilnya dari ponselmu saat kamu tidur. Menariknya, langkah seperti ini sudah mulai terjadi. Bank milik negara dan dana pensiun didorong membeli obligasi pemerintah dan meminjamkan dana yang mungkin tak kembali. Ini dijual sebagai investasi, padahal diam-diam merupakan penyitaan yang mengunci tabungan warga untuk perang yang tak mereka setujui. Namun, gelombang kejutnya tak hanya berhenti di perbatasan Rusia. Dunia pun mulai merasakannya. Minyak Rusia murah yang membanjiri pasar Asia membuat harga global tampak rendah secara menipu, menutupi ketidakstabilan yang bisa meledak begitu Moskow tidak lagi mampu memberikan diskon. Penarikan mendadak Rusia akan memperketat pasokan dan menaikkan biaya di mana-mana, mulai dari Mumbai hingga Berlin. Kini, Tiongkok sangat bergantung pada ekspor Rusia sehingga keamanan energinya turut terpengaruh oleh kondisi Moskow. Bagi Eropa, ancamannya justru dari arah berlawanan. Jika keuangan Rusia runtuh terlalu cepat, produksi energinya bisa turun drastis dan mengguncang pasar global lagi. Itulah paradoksnya. Semakin lambat Rusia tenggelam, energi murah bertahan lebih lama, tapi kehancuran pun makin dalam. Krisis pajak Kremlin bukan hanya cerita tentang Rusia. Ini adalah sumbu yang mengalir melalui ekonomi global. Krisis pajak Rusia bukan sekadar angka, tapi soal bertahan hidup. Kenaikan pajak dan biaya tersembunyi makin melemahkan negara. Pemerintah terlihat menjaga stabilitas, tapi itu didasarkan pada penderitaan warga yang kehabisan uang dan kesabaran. Medan pertempuran yang sebenarnya bukan lagi di Ukraina tapi ada di dapur, dompet, dan rekening bank. Di seluruh Rusia, ekonomi perang masih berjalan, tapi setiap hari mendorong negara itu semakin dekat ke titik kehancuran secara finansial, sosial, dan politik. Rusia tak akan runtuh seketika, tapi tanda-tanda peringatannya jelas. Inflasi, pelarian modal, dan eksodus tenaga ahli semakin cepat. Semakin keras pemerintah menekan, semakin lemah masyarakatnya. Perang terus menghabiskan miliaran, dan rakyat terus menanggung biayanya. Cepat atau lambat, kesenjangan antara propaganda dan kenyataan akan terlalu lebar untuk dijembatani. Jika Anda lelah mendapatkan berita dari media yang dimiliki oleh miliarder, pelobi, dan corong pemerintah, maka Anda akan menyukai Global Recaps. Ini buletin gratis kami yang membahas peristiwa dunia dari perang Rusia-Ukraina hingga kebijakan global Tiongkok. Tanpa sponsor, iklan, sensor, atau filter korporat. Kedua pihak memutarbalikkan fakta, kami hadirkan geopolitik langsung tanpa filter. Jenis analisis yang kebanyakan media arus utama terlalu takut untuk membahasnya. Kami menulis sendiri dan bertanggung jawab kepada Anda, bukan ruang rapat di New York atau Beijing. Jika Anda mencari tempat yang menjunjung kebenaran, judul berita independen, dan kisah dunia disampaikan apa adanya, bergabunglah dengan Global Recaps sekarang. Klik tautan di deskripsi atau kunjungi globalrecaps.com untuk daftar. Gratis, hanya 10 detik. Dan satu-satunya email yang Anda tunggu tiap minggu.